bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya hadirat-Mu menyembuhkan kami. Hadirat-Mu melepaskan kami. Hadirat-Mu ada kemenangan, ada jawaban. Di hadirat-Mu ada pintu-pintu yang terbuka. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami buka hati kami buka pikiran kami. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu berkuasa. Firman-Mu Tuhan sanggup merubah keadaan dan hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Hari ini kami mau menerima segala yang terbaik dari sorga. Dan kami percaya hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk, boleh tengok kanan kirinya, kenalan dulu. Kalau yang belum sempat kenal namanya, boleh tanya namanya siapa, Bapak, Ibu, tinggal di mana, gitu. Oke, kalau sudah kenal, sudah tahu, silahkan duduk. Terima kasih teman-teman. Sebelumnya izinkan saya membuka masker ya, Bapak Ibu. Oke, Shalom. Senang sekali kembali bersama Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Terima kasih buat kepercayaan tim pengembalaan di GBI WTC Mangga 2. Dan hari ini kita percaya kita akan mendapatkan sesuatu yang baru, pewahyuan baru dari Tuhan Yesus. Amin. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau mulai dengan ini. Sekitar mungkin hampir 2 bulan yang lalu, ibu saya dipanggil Tuhan, ya, beliau sudah menyelesaikan perjalanannya di bumi ini dan memulai kehidupan baru bersama Tuhan Yesus. Dan kira-kira mungkin sekitar 8 atau 9 bulan yang lalu, beliau tuh divonis sakit. Dan pada saat itu, sekitar waktu mama saya divonis sakit, kanker, sekitar 3 minggu berikutnya, mama mertua saya kena stroke yang ketiga, sehingga bagian kanan tubuhnya itu lumpuh. Jadi dalam 1 bulan itu, kami mengalami 2 orang tua kami sakit yang secara dunia medis itu tidak mungkin disembuhkan, ya, tidak bisa sembuh begitu, ya. Nah, khotbah ini, pesan ini saya dapat waktu masa-masa, jadi sharing ini based on true story, gitu. Jadi apa yang saya rasakan, apa yang Tuhan ajarkan kepada kami sekeluarga, dan tentunya sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, waktu mengalami hal-hal itu, kami berdoa dan minta mujizat, minta kesembuhan. Kami minta intervensi Tuhan. Kami minta mujizat Tuhan. Kami minta kesembuhan. Tapi waktu kami mulai berdoa, yang kami lihat secara kenyataan itu sangat berbeda dengan apa yang kita doakan, yang kami doakan. Nah, bergumul dengan perbedaan antara doa, iman, pengharapan, dan kenyataan, itu sungguh merupakan suatu pergumulan bagi kami. Dan kami mulai berpikir, ini doanya benar-benar manjur gak sih? Gitu. Apakah Tuhan itu benar-benar berkuasa? Karena apa yang kami doakan itu berbeda dengan realita. Nah, hari ini pesan saya mau berbicara tentang truth versus facts. Jadi kebenaran melawan realita. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 berkata demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran.
dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Jadi ayat ini berbicara tentang Tuhan Yesus bilang kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi murid-murid Tuhan adalah orang-orang yang tetap tinggal di dalam firman. Nah, dan kamu murid-murid Tuhan ini akan mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kebenaran, the truth will set you free. Jadi kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apa sih kebenaran itu? Nah, kita akan nanti bahas sama-sama. Saya mau ambil dari dua kisah yang ada di dalam Alkitab. Yang pertama yaitu dari Markus 4 ayat 35 sampai 40, yaitu tentang angin ribut yang diredakan. Salah satu ayatnya berkata demikian, pada hari itu, pada hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, mari kita bertolak ke seberang. Dan saya mau menceritakan sedikit, kita semua sudah tahu apa yang terjadi dalam kisah ini, bahwa waktu mereka menyeberang, ada angin ribut, badai, air masuk ke dalam kapal, tapi Tuhan Yesus tidur di belakang dengan nyenyaknya. Dan murid-murid itu pada berteriak-teriak ketakutan dan mereka membangunkan Tuhan Yesus. Dan saudara, di ayat ini kata membangunkan Tuhan Yesus yang dipakai adalah dalam bahasa aslinya bukan membangun gini, Tuhan Yesus bangun, Tuhan Yesus bangun, bangun, Tuhan Yesus, enggak. Jadi kata ekspresi yang dipakai dalam bahasa aslinya itu adalah seperti membangunkan orang yang sudah mati. Jadi begitu histerisnya mereka membangunkan Tuhan Yesus. Padahal Yesus sudah berkata bahwa gini, mari kita bertolak ke seberang. Jadi Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberangi danau itu dan pergi ke seberang. Ada satu tujuan bahwa mereka akan di seberang danau bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, kita akan kembali ke sini lagi. Kisah yang kedua adalah waktu kisah 12 pengintai, bilangan 13 dan bilangan 14. Jadi kita tahu 12 pengintai diutus oleh Musa untuk mengintai negeri yang dijanjikan Tuhan, yang penuh dengan susu dan madu. Ada 12 pengintai, kita tahu 10 orang kasih kabar negatif, tapi 2 orang kasih kabar positif. Benar janji Tuhan. Tanahnya subur, penuh dengan susu dan madu. Tapi 10 orang bilang gini, iya sih, tapi nih, mereka gede-gede, mereka raksasa-raksasa, kita ini seperti belalang, mereka itu orang yang makan manusia. Jadi dari 2 kisah ini, murid-murid dan 12 pengintai, 10 orang pengintai melihat kenyataan. Melihat apa yang ada di depan mata mereka. Melihat kesusahan, melihat suatu musibah yang sedang menimpa mereka. Murid-murid takut mereka mati, mereka tenggelam karena diterpa badai. 10 pengintai merasa Tuhan itu menjebak mereka. Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir untuk dibunuh di tanah Kanaan. Tapi kita tahu endingnya kan saudara. Endingnya adalah murid-murid ke seberang. Badai ditenangkan oleh Tuhan Yesus. Anak saya lagi mempersiapkan kompetisi Bible storytelling. Dia ambil kisah ini. Jadi saya ingat. Jadi dia kasih gayanya gini. And Jesus, Yesus bangun dan pergi keluar dan dia berkata kepada badai, gitu. Jadi kita tahu bahwa juga bangsa Israel akhirnya pergi masuk ke tanah Kanaan. Apa yang mereka takutkan, apa yang terjadi, apa yang mereka perkatakan tentang kenyataan, itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah kebenaran.
Yang terjadi adalah firman Tuhan. Waktu mereka bertolak ke seberang, mereka sampai seberang, Tuhan Yesus sudah ngomong, mari kita bertolak ke seberang. Dan waktu mereka masuk ke tanah Kanaan, pada zaman Yosua, Tuhan sudah ngomong waktu mereka di Mesir, bahwa kamu akan keluar dari Mesir dan masuk ke tanah Kanaan. Yang terjadi adalah bukan yang mereka takutkan, bukan yang mereka khawatirkan, tetapi yang terjadi adalah apa yang menjadi janji Tuhan. Jadi kebenaran apa, saudara? Kebenaran adalah gini, apa yang Tuhan ngomong, apa yang Tuhan janji, apa yang menjadi firman Tuhan, itu adalah kebenaran. Saya kasih analogi seperti ini, Bapak Ibu. Kalau saudara di dalam jalan tol, saudara itu sedang berkendara, tiba-tiba macet, berhenti total. Tiba-tiba saudara berhenti 5 menit tidak bergerak, 10 menit tidak bergerak, 15 menit tidak bergerak. Saudara tidak bisa mundur, tidak bisa ke kanan, ke kiri, saudara tidak tahu ada apa. Saudara pasti gelisah, saudara pasti takut, ini ada apa, khawatir. Gitu. Saudara bertanya-tanya, tapi waktu saudara mulai buka handphone saudara, saudara lihat ada Waze di situ, ada Google Map di situ, tiba-tiba ada orang berkomentar, oh ternyata ada truk kontainer yang terguling atau terbalik di depan. Dan petugas sedang membereskan kecelakaan itu. Saudara akan bisa lebih tenang, betul ya? Saudara akan bisa lebih, oh iya, ada truk, nanti lagi diberesin, nanti sebentar lagi juga jalan. Nah, karena saudara tahu kebenaran, saudara bisa mengatur kondisi hati saudara. Saudara bisa mengatur ekspektasi saudara. Kalau saudara tahu yang benar, saudara akan tahu apa yang saudara harus lakukan. Nah, kebenaran disediakan Tuhan di dalam firman. Saudara perlu tahu, perlu mengisi kebenaran-kebenaran itu ke dalam pikiran dan hati saudara, supaya saudara bisa meresponi bagaimana saudara menghadapi hidup. Nah, ada dua tipe reaksi orang Kristen. Waktu mereka menghadapi realita yang menghimpit mereka, ada yang khawatir, panik, ada yang tenang. Ada yang mencari pertolongan kepada orang-orang lain, pihak-pihak lain, cari orang pintar, cari apapun, tapi ada yang tetap tenang di tengah badai. Ada orang yang waktu panik mereka cari pendeta, hamba Tuhan, cari KKR kesembuhan. Nggak ada masalah dengan itu Bapak Ibu Saudara, nggak ada masalah. Tapi ada orang-orang yang gini, mengaktifasi kuasa yang sudah ada di dalam diri mereka masing-masing. Saudara termasuk kelompok yang mana? The only time you see problem is when you remove your focus from God. Saat dimana saudara dan saya melihat masalah, itu saat dimana kita mengganti fokus. Waktu kita fokus kepada masalah, kita langsung melihat masalah. Waktu kita lihatnya Tuhan, kita bisa terus berpegang kepada pengharapan yang Tuhan beri kepada kita. Waktu murid-murid lihat badai, mereka takut. Tapi waktu mereka lihat Tuhan yang menyelesaikan badai, mereka bisa ada di dalam keadaan yang tenang. Mazmur Daud, Mazmur 46 ayat 2 berkata demikian, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ini orang Mazmur, Daud mengatakan bahwa gini, Tuhan itu tempat perlindungan dan kekuatan. Penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Jadi Daud mengalami bukti-bukti yang Tuhan kasih. Apakah saudara punya bukti-bukti kebaikan Tuhan? Apakah saudara bisa mengatakan ini terhadap diri saudara? Kalau saudara ada
dalam keadaan sekarang ini, coba ingat-ingat kebaikan Tuhan. Tuhan pernah lakukan apa kepada hidup saudara? Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dan ada firman Tuhan di Markus juga bilang begini, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Orang percaya, berapa banyak di tempat ini adalah orang percaya. Saudara disebutkan Alkitab adalah orang percaya. Jadi tugas saudara dan saya hanya percaya. Hanya percaya. Itu adalah tindakan iman kita. Roma 8 ayat 28. Berkata demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Jadi pertanyaannya adalah, kita tahu sekarang, apakah saudara dan saya tahu? Do we know? Apakah saudara dan saya tahu? Coba saudara cek ke dalam diri saudara sendiri. Apakah saya tahu? Ayat ini berkata kita tahu sekarang, berarti dulu tidak tahu, sekarang tahu. Jadi ada perjalanan di mana dulu kita tidak tahu, sekarang saudara tahu. Dan hari ini saya mau mengatakan kepada saudara supaya saudara tahu bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu, berarti keadaan yang baik maupun tidak baik. Jadi keadaan tidak baik pun Tuhan bisa pakai untuk menyatakan kemuliaannya, untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, orang yang tahu kebenaran, dia tidak akan gelisah, dia tidak akan takut, dia tidak akan kehilangan fokus. Bahwa Yesus kalau sudah berjanji, dia pasti akan tepati. Allah kalau sudah berfirman, dia pasti tepati. Tuhan itu tidak bisa bohong Bapak Ibu Saudara. Dia tidak bisa mengingkari firman-Nya sendiri. Nah, apa yang kita tahu atau percaya akan mempengaruhi reaksi dan respon kita. Apa yang saudara tahu dan yang saudara percaya akan mempengaruhi respon kita. Dan sekarang apa yang saudara tahu? Apa yang saudara percaya? Informasi apa yang ada banyak mempengaruhi pikiran dan hati saudara? Ada satu teman saya, teman kantor. Dia itu suka nonton ini Bapak Ibu Saudara. Documentary. Itu judulnya Air Crash Investigation. Jadi kenapa pesawat itu bisa jatuh. Jadi dia liatin semua dari tahun ke tahun, pesawat ini jatuhnya gini, pesawat ini jatuhnya ke sini, pesawat ini jatuhnya karena ini, karena itu. Dan tibalah kemarin ini pas Lebaran dia mau pulang ke Medan. Akhirnya dia memilih naik bus karena dia takut naik pesawat. Saudara tahu kenapa dia takut naik pesawat? Tahu ya? Karena di kepalanya penuh dengan informasi kenapa sebuah pesawat itu bisa jatuh. Dia mempunyai library, perpustakaan tentang hal-hal yang negatif tentang pesawat. Tapi dia tidak punya pengetahuan tentang bahwa kecelakaan pesawat semakin kesini itu semakin sedikit. Sama, kalau Bapak Ibu Saudara tidak banyak baca firman, tidak banyak kebenaran, saudara pasti mengambil semua informasi itu dari apa yang saudara lihat. Kalau saudara banyak membaca berita daripada firman, di berita itu saudara itu penuh dengan berita-berita apa? Korupsi, pembunuhan, kecelakaan, kematian,
penembakan, perkosaan, robot trading. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara banyak baca berita, saya pastikan saudara itu lebih negatif daripada positif. Benar gak? Karena yang ada di berita itu memang actual events, kejadian yang terjadi di dunia ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau firman berisi dengan janji dan berisi tentang bagaimana kita menjalani hidup ini. Saudara, kalau bagi saya, mendingan kita masukkan informasi bagaimana kita menang atas hidup ini, bagaimana kita berjalan dalam hidup ini, bagaimana kita mengatasi masalah-masalah dalam hidup ini. Karena itu yang lebih berguna bagi kita. Nah, saudara, mungkin saudara ini sedang mengalami sakit. Tapi ada firman Tuhan bilang, oleh bilur-bilur Yesus, kita sudah disembuhkan. Sudah disembuhkan. Kalau saudara sedang kehilangan pekerjaan, ada firman Tuhan bilang gini, Allahku mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Kalau saudara berdoa buat keturunan, ada firman Tuhan yang berkata demikian, tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Hal-hal seperti ini saudara harus tahu. Karena itu adalah janji. Adalah janji yang Tuhan kasih buat saudara dan saya. Berapa banyak saudara mau janji Tuhan itu dipenuhi dalam hidup saudara dan saya? Semuanya. Mau semuanya kan? Ada sekitar 7.000 janji dalam Alkitab. Saudara tahunya berapa? Nah, saudara, saya lanjut. Yang nyata belum tentu benar, tetapi yang benar pasti akan nyata. Jadi saudara, kenapa ada statement ini? Karena gini Bapak Ibu Saudara. Hal yang pasti terjadi di dunia ini adalah perubahan. Dunia ini selalu berubah-ubah. Realita selalu berubah-ubah. Ekonomi selalu berubah. Suhu politik selalu berubah. Nilai-nilai budaya selalu berubah. Orang aja bisa berubah. Saudara, apa yang saudara bisa pegang kalau semuanya berubah? Saudara, apa yang saudara bisa pegang sebagai fondasi? Saudara itu perlu fondasi hidup. Saudara harus punya pegangan hidup. Sesuatu yang tidak bergerak, yang teguh. Tuhan bilang dia tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Saudara bisa pegang firman-Nya. Karena kalau saudara nggak pegang firman, saudara pegang sesuatu yang selalu berubah-ubah. Jadi hidup kita nggak pasti. Yohanes 17 ayat 15-16. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Saudara dan saya, waktu saudara dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dipindahkan dari kerajaan dunia kepada kerajaan terang. Dan di kerajaan terang ini, di dalam kerajaan Allah ini, ada hukum yang berbeda dengan yang di dunia. Ada hukum roh yang berbeda. Hukum spiritual. Jadi Yesus datang mau jadi raja, bukan raja di bumi ini. Tetapi dia ingin jadi raja atas hidup saudara dan saya. Supaya hukum-hukum kerajaan itu boleh terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kenapa mujizat itu terjadi? Karena nggak ada manusia yang bisa lakukan mujizat. Manusia bilang, kalau udah begini, udah nggak ada obatnya. Kalau udah begini, udah deh, siap-siap aja. Tapi orang dunia nggak percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Bahwa mujizat adalah pekerjaan yang gampang buat Tuhan. Asal kita percaya. Kebenaran dan fakta adalah dua hal yang berbeda. Saya mau katakan ini. Segala yang tidak dikatakan Tuhan tentang diri kita adalah bukan kebenaran. Kalau saudara bilang, saya tidak dikasihi. Tuhan bilang, aku mengasihi kamu.
makanya aku datang dan mati buat kamu. Oh, kayaknya saya memang hidupnya tuh nggak pernah berhasil. Masa depan saya kayaknya suram ya. Tuhan bilang, Tuhan itu merancangkan, bukan merancangkan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh dengan pengharapan. Saudara percaya firman atau percaya pikiran saudara sendiri? Kalau saya bilang saudara, jangan percaya semuanya yang ada di dalam pikiranmu. Don't believe in yourself. Believe, percayalah apa yang Tuhan katakan tentang kita. Nah, ini ada beberapa kebenaran tentang fakta. Fakta hadir berdasarkan apa yang masuk melalui panca indera. Apa yang masuk melalui mata, telinga, apa yang kita kecap. Tapi firman Tuhan bilang gini, kita hidup oleh iman, ya, bukan hanya penglihatan. We walk by faith, not by sight. Terus fakta hanya terjadi di alam natural, saudara. Jadi hanya terjadi di dunia ini saja. Kalau saudara percaya fakta, saudara tidak bisa jadi orang Kristen. Karena orang Kristen mempercayai sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi fakta itu hanya terjadi di alam natural. Kalau saudara hanya percaya apa yang bisa saudara lihat, apa yang bisa saudara dengar, apa yang bisa saudara rasakan, saudara susah jadi orang Kristen. Karena kekristenan adalah kepercayaan kepada sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Tuhan mengerjakan sesuatu di balik kenyataan yang ada di sekitar kita. Nah, yang ketiga, fakta dipakai musuh menjadi suatu kebenaran. Saudara dan saya mungkin berpikir bahwa kenyataan ini adalah kebenarannya. Tetapi saya mau bilang bahwa buat saudara pagi hari ini, kalau kenyataan, realita yang terjadi dalam hidup saudara tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu pasti masih bisa berubah. Katakan amin. Kalau tidak sesuai dengan firman, itu bisa berubah. Sakit penyakit bukan berasal daripada Tuhan. Berarti saudara dan saya bisa sembuh. Kemiskinan bukan berasal daripada Tuhan. Berarti saudara bisa diberkati. Saudara bisa menikmati kelimpahan. Fakta itu sifatnya hanya sementara. 2 Korintus 4. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Dunia ini sementara, saudara. Dan firman Tuhan bilang pada satu saat nanti dunia, bumi dan segala isinya akan digulung. Akan selesai. Dan yang kekal adalah yang gak kelihatan. Kita, saudara dan saya bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kekekalan, di sorga. Itu yang tidak kelihatan sekarang. Tapi nanti kita akan alami. Saudara mau percaya yang sementara, yaitu bumi ini, atau percaya yang nanti. Karena apa yang saudara lakukan sekarang di bumi ini menentukan apa yang nanti, yang kekal. Fakta tidak bisa melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Fakta, realita itu tergantung mood, tergantung perasaan, tergantung emosi, tergantung kebenaran sementara. Jadi jangan tukar fakta itu menjadi kebenaran. Karena fakta itu akan selalu berubah. The words you believe will determine the quality of life you live. Jadi perkataan-perkataan yang saudara percaya saat ini menentukan kualitas hidup Bapak Ibu Saudara yang saudara akan jalani. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara tempat ini mau hidup berkemenangan? Berapa banyak Bapak Ibu sedang mengalami janji Tuhan berbanding terbalik dengan kenyataan? Berapa banyak? Ada? Ada beberapa. Saudara, saya mau lanjutkan. Saya mau tutup dengan kisah ini. Waktu kedua orang tua kami sakit, saya berdoa, Tuhan, bagaimana saya harus melihat masalah ini sesuai dengan firman Tuhan?
Saya berdoa buat kesembuhan, tapi kenyataannya kok berbeda. Tapi saya percaya firman-Mu. Saya mulai berdoa, Tuhan, mamaku kena cancer stadium 4. Tuhan mau apa? Apa yang Tuhan, rencana Tuhan buat dia? Kita berdoa buat kesembuhan, tapi kok kondisinya itu tidak membaik. Tiba-tiba waktu saya olahraga, saya jogging, tiba-tiba saya melihat Tuhan kasih penglihatan, mama saya pakai baju putih. Aduh, saya sedih banget. Saya sedih banget. Karena sepertinya Tuhan kasih impresi bahwa mama saya akan pulang. Tapi setelah Tuhan kasih impresi itu, saya mendapatkan ayat-ayat tentang gini. Rumahnya di sorga sudah jadi. Tuhan itu datang, Tuhan itu pergi naik ke sorga menyiapkan tempat. Kematian itu bukan akhir tapi awal. Jadi hal-hal seperti itu tiba-tiba firman-firman itu datang. Jadi bagi orang percaya, kematian itu bukan suatu kemalangan. Kematian itu adalah pindah. Bahwa kita sudah selesai di sini dan kita akan memulai kehidupan baru di sana. Bahwa kematian itu adalah gini, orangnya itu tetap ada, bukan binasa, tapi nggak bisa WA-an. Long distance. Orangnya bukan hilang, bukan binasa, nggak ada. Cuman nggak bisa ditelepon aja. Tapi nanti kita akan ketemu lagi. Waktu firman-firman itu datang dengan berat hati, kami mulai berdoa supaya semua itu diatur dengan baik. Semua itu Tuhan sediakan dengan baik. Singkat cerita saudara, mama itu jalan dengan mulia, dengan enak, dengan tenang. Semuanya sudah disediakan. Itu banyak mujizat yang Tuhan kerjakan. Waktu kami bersepakat, waktu kami mengganti doa kami sesuai dengan kehendak Tuhan, tiba-tiba mujizat-mujizat itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak bisa cerita detail di sini karena mungkin nanti terlalu panjang. Tapi mama itu kembali ke rumah Bapak itu dengan semuanya diatur dengan pas, semuanya udah keren banget. Saya udah nggak bisa ngomong. Nanti kalau mau kita ngobrol sendiri. Tapi mama, mertua, beda lagi ceritanya. Waktu kami berdoa, dokter bilang gini, mama ini, ibu ini sudah tidak bisa berkomunikasi. Dia tidak bisa berkomunikasi keluar ke orang lain, dan dia tidak bisa mengerti apa yang orang lain katakan kepada dia. Jadi dia terjebak di dalam tubuhnya. Kita mulai berdoa, Tuhan kehendak-Mu apa buat mama? Kehendak Tuhan tuh apa? Tuhan mau sembuhkan atau gimana? Kita berdoa buat kesembuhan, tiba-tiba satu hari saudara, kita suka setel lagu pujian dan penyembahan. Tiba-tiba di ranjang, tangannya tuh ikutin beat musik. Ikutin irama. Waktu kita lihat itu, berarti yang dokter bilang sudah mulai kelihatan tidak terjadi. Betul ya? Dokter bilang terputus, tidak bisa ada komunikasi. Waktu dia dengar musik, tangannya mulai ikut irama. Dan waktu kita melihat itu, kita langsung doanya, kita langsung align dengan apa yang Tuhan kasih, tanda. Oke, kita berdoa buat kesembuhan. Berdoa tumpang tangan, kita terapi, cek dokter, apapun kita lakukan, kita berdoa sambil melakukan apapun yang kita bisa. Tapi waktu Tuhan kasih tanda, awan setelapak tangan, kita mulai doakan itu. Karena Tuhan kasih progres, kasih tanda. Jadi kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, singkat cerita, waktu itu mama gak bisa jalan, tangannya gak bisa digerakkan, gak bisa ngomong, gak bisa bicara, gak bisa makan, jadi dia makan harus melalui selang, NGT.
Hari ini Bapak Ibu Saudara, hari ini mama bisa jalan, tangannya sudah bisa digerakkan, dia bisa bicara, dia bisa makan, dan 2 minggu yang lalu selangnya sudah dicopot dan dia bisa makan dengan mulutnya sendiri. 2 kisah tentang gini, apakah kita percaya dengan kebenaran atau realita? Waktu mama saya, Tuhan bilang pulang, kita bersepakat dengan kehendak Tuhan. Dan semuanya berjalan dengan baik, mulus, mulia, dia pulang dengan damai. Tapi waktu kita berdoa buat mama mertua, kita berdoa, Tuhan kasih kesembuhan. Enggak instan, tapi kita berdoa terus, kesembuhan satu persatu Tuhan lakukan. Tiba-tiba bisa jalan, tiba-tiba tangannya bisa gerak, tiba-tiba dia bisa bicara, tiba-tiba sekonyong-konyong itu dikembalikan. Dan hari ini setiap pagi dia sama susternya itu dilatih jalan pagi. Kita melihat semua itu baik kalau kita berpihak pada kebenaran. Saudara, waktu saudara ngalamin sesuatu hari ini, berdoa, apa kehendak Tuhan? Waktu saudara ngalamin ini, doa, Tuhan mau aku belajar apa dari semuanya ini? Aku lagi ngalamin ini, secara keuangan, secara keluarga, secara kesehatan, apa kehendak Tuhan? Mulai dengar apa yang Tuhan mau kepada hidup saudara. Dan waktu Tuhan mulai bukakan sesuatu, berpihaklah kepada apa yang Tuhan katakan. Nggak usah terlalu pedulikan kenyataannya. Waktu mungkin saudara ada di dalam kondisi keuangan yang tidak baik. Saudara banyak hutang. Mungkin hutang itu karena kesalahan-kesalahan atau keputusan-keputusan yang bodoh di masa lalu. Saudara bisa bilang, Tuhan, aku mau hutang ini lunas. Apa yang Tuhan mau aku lakukan. Tuhan akan kasih tahu saudara dan mulai lakukan. Kalau keadaannya belum membaik, jangan pedulikan realita. Karena waktu saudara berpihak kepada kebenaran, waktu saudara mulai melakukan apa yang Tuhan suruh, perubahan sudah mulai terjadi. Perubahan itu selalu datang dari dalam. Baru terjadi manifestasi yang keluar. Tuhan mau kita dulu yang berubah. Berubah cara pikirnya, berubah cara percayanya, berubah cara bagaimana kita menghadapi semuanya kehidupan ini. Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini, saudara hidup berkemenangan. Saudara hidup berpihak kepada kebenaran. Saudara berpihak kepada apa yang Tuhan katakan kepada hidup saudara. Bahwa hidup saudara bukan ditentukan oleh apa kata orang, tetapi apa kata firman kepada hidup saudara. Yang percaya berikan tepuk tangan meriah bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita berdoa, semua tunduk kepala, semua mata terpejam. Haleluya, haleluya. Syakaralarabaya takaralaraba. Syikyarabababa. Berapa banyak saudara pagi siang hari ini merasa bahwa apa yang Tuhan janji, apa yang saudara dengar, itu berbeda dengan apa yang saudara doakan, berbeda dengan apa yang saudara alami. Dan saudara susah untuk percaya karena kenyataannya itu sepertinya problemnya gak selesai-selesai. Itu terus. Dan saudara merasa hidup saudara gak benang-benang. Tapi saudara waktu baca firman, waktu berdoa, waktu saudara ke gereja, Tuhan sepertinya ngomongnya semua yang bagus-bagus. Tapi waktu saudara kembali ke rumah, kembali ke pekerjaan, problemnya itu terus di situ. Kalau saudara sedang ngalamin itu, saudara boleh angkat tangan. Oh rabaya syakarala rabaya takarala rabaya. Syikyarala rabaya takarala rabaya. Tuhan hamba berdoa saat ini. Kiranya Tuhan memberikan pewahyuan. Saat ini berbicara Tuhan. Saat ini berbicara Tuhan. Saudara mulai tanya, Tuhan apa firman-Mu? Tuhan apa kehendak-Mu? Saudara mulai tanya, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku berpikir, bagaimana aku merasa, apa yang harus aku putuskan, apa yang harus aku tinggalkan, apa yang harus aku rubah. Saudara tanya,
Saudara tanya saat ini, Tuhan memberikan pewahyuan, Tuhan berbicara kepada pikiran hati mereka saat ini. Kau memberikan firman-Mu Tuhan saat ini. Saat ini Tuhan berbicara, Tuhan tuntun. Waktu saudara mendengar apa yang Tuhan mau, waktu saudara diingatkan firman, saudara berpihak kepada kebenaran, saudara pindah posisinya untuk sepakat dengan apa yang Tuhan ngomong tentang saudara. Saudara mulai baca firman-firman yang berhubungan dengan situasi saudara, dan saudara mulai perkatakan, kalau saudara sakit oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. Kalau saudara sedang dalam keadaan kekurangan secara finansial, firman Tuhan berkata, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Kalau saudara ketakutan, berdoa, damai sejahtera yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranku di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terus perkatakan firman, sampai pikiran dan hati saudara itu align, itu sepakat dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kasih karunia, berdoa buat pengurapan-Mu yang baru turun atas kami semua. Pengurapan itu mengajar kami, pengurapan itu menuntun kami, memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu pada zaman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan-Nya. Sekali lagi, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.